Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Ma'asyiral muslimin, teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah terlebih dahulu kita mulai majelis khataman bareng Sabtuan edisi 221 di pekan pertama bulan Rabiul Awal ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Surat Al-Fatihah dengan untaian doa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah bergabung Pak Ari? Pak Ari, sudah ketemu Pak Ari? Baik. Begitu juga Pak Haji Suardi Agus ya. Baik, yang pertama tadi masuk Pak Haji Erman, kemudian nanti yang kedua Pak Haji Abdul Akhir, yang ketiga Pak Haji Suardi Agus, yang keempat Pak Ari ya. Tafadhal Pak Haji Erman, dimulai dengan ta'awuz wal basmalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Coba diulang kembali Pak Haji. Tadi ada pengucapan huruf zal yang sukun. Coba. Ayat 60 Ustaz. Iya. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Sudah benar, bagus. Sekarang iba ya. Jangan terkesan ada tambahan fathah, tapi benar-benar sukun. Ba-nya sukun. Iba. Rohim ya. Ya Ustaz. Diulang sekali lagi. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Lanjut.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون Satu ayat lagi, Pak Haji. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما ينطقون Masya Allah. Barakallah. Itu tadi dari Pak Haji Erman ya. Jadi kembali ke ayat 60 Pak Haji Erman. Di ya ayat 60 ini ketika pun berhenti di huruf ta itu akan menjadi mad iwad ya. Karena di sini ada eh, alif maksurah ya. Walaupun alif maksurah itu ada tak ya, sebelumnya ada harokat fathah ta saja itu sudah dibaca panjang, apalagi kalau misalnya baris taknya itu double atau dua. Qalu sami'na fata. Nah, ini ya akan dibaca panjang ketika waqaf. Tapi ya Ustaz. ketika wasol seperti Pak Aji baca tadi kan ada fathah tain ya bertemu dengan huruf ya maka menjadi idgham bil gunnah. Begitu. Bagus Ya, ya, Ustaz. dipertahankan ya. Ya, Ustaz. Lanjutkan ke Jakarta sekarang. Ya, kalau tadi dari Tangerang ya, sekarang ke Jakarta. Silakan Pak Haji Abdul Lahir. Ayat ke 56 satu ya. Sekarang ayat 56. 56 ya. 66 bukan 56, 66. 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Nah, coba teman-teman sama-sama kita tasmi, sama-sama kita dengar bagaimana pengucapan huruf dal dari Pak Haji Abdul Akhir. Ya, antara yang afata'budu dan mindu, kalau pendengaran saya agak berbeda nih. Nah, coba ya. Yang pertama tadi itu masih hamas ini, masih afata'budu. Nah, yang kedua mindu benar-benar jahar. Ya. Tafadhol diulang kembali. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Bagus, lanjut. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum
fa'ilin. Qulna ya Nabi naru kurang dikit lagi. Qulna ya na. Coba. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin fanajjainahu Diperjelas antara fa dan waw. wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin Satu ayat lagi. wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub nafilah wa kullan ja'alna solihin. Ya, Masya Allah. Ini kenapa dibaca nafilah? Padahal barisnya dua. Kenapa tidak dibaca nafilata misalnya? Coba bandingkan dengan ayat 69. Qulna ya naru kuni bardan wa salama. Nah, berhenti di wasalama misalnya. Bedanya apa Pak Haji? Ya, ini kan tamat yang 82 itu kan tamat itu ya Ustaz. Masya Allah, tamar butuhnya. Kalau yang wasalama, Wassalam. Eh, wassalam kan memang apa ya? Memang sudah eh, yang ini kan yang kunai ya saja. Yang iya, kun ya, nah bardau wassalama. iya, Kalau wassalam kan memang itu eh mat mat topi ya Ustaz. iya. Karena barisnya dua, sebenarnya lebih ke arah mat iwat ya. Ya, fathah tain ya. Jadi setiap huruf hijaiyah dalam Al-Quran itu kalau barisnya dua kita berhenti namanya mat iwad kecuali huruf ta marbutoh ya. Itu tidak boleh dibaca mat iwad. Tapi harus dibaca ha ta marbutoh ya. Sekarang Pak Haji ingat-ingat ini Pak Haji. Ini bagus banget ini surah Al-Anbiya ayat 69 ya. Ini adalah kisah tentang Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ya. Ketika besok pagi mereka menemukan Tuhan-Tuhan mereka kok pada hancur semua. Lalu dipanggillah Ibrahim. Ibrahim mengatakan dengan logikanya, ya coba aja tanya kepada Tuhannya yang paling besar itu, yang ada kampak ya, di lehernya, barangkali beliau yang ini yang apa namanya menghancurkan Tuhan ini. Rajanya bilang, ya nggak mungkin lah, masa Tuhan bisa berbicara? Ya Nabi Ibrahim menjawab, bagaimana kita bisa menyembah kepada orang yang tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya dibakar, tapi ternyata dijadikanlah api ini ya dingin ya di sini barda, dan kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim. Masya Allah. Tapi jimat ini ya, orang bilang begitu, jimat ini jangan dipakai Pak Haji. Ada api besar, kemudian kita masuk ke situ, saya bacain dulu di kebakar ya. Gitu. Baik, lanjut Pak Haji Suardi Aus, halaman berikutnya, halaman 328. Nah, sudah ada Pak Haji Sahro ini ya. Selamat datang Pak Haji Sahro ini, Pak Aris, Pak Wakidi ya, halaman 328. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alnahum yahduna bi amrina Bi amrina. waja'alnahum yahduna bi amri wa awhayna إليهم الخيرات وإقام. Boleh situ berhenti Ustaz. Dan kalau terpaksa boleh. Wa iqam. Bagus. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Nah, gimana Pak Haji? Abidin, abidun. Diulang kembali wakanu. Abidin ini. Nah, coba diulang wakanu. وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل. Apakah seperti itu? Ini kemarin Pak Haji Erman sudah menerangkan ini. Apakah ta yang pertama tetap dihamaskan, tetap dibaca ketika ada dua huruf ta yang bertemu ini? Itu diapakan langsung kan? Iya, tadi Pak Haji baca kanat. Ya, sukunnya masih kedengaran hamesnya. Jadi nggak usah lagi Pak Haji, langsung diidghamkan saja. Karena takmal ya. Iya. Allati kanat ta'malul khaba'is innahum qawman saw'in fasiqin. Wa adkhalna. Perjelas Pak Haji, ini antara wawu dengan fa. Kalau fa ya beda, wawu beda. Sebab murid mencuci wa adkhalnahu, coba. Macam mana? Huruf wawu itu bukan huruf fa. Oh, wa adkhalnahu fi rahmatina. Kalau dua harokat aja kepanjangan Pak Haji. Kalau berhenti dua harokat, kalau lanjut baru empat harokat gitu. Fi rahmatina. Wa adkhalna madina innahu salihin. Salihin. Kurang dalam. Salihin. Coba innahu. Innahu minas salihin. Satu ayat lagi Pak Haji. Wa nuhan iznada min qablu fastajabna lahu. Nanya panjang ya. Diulang dari fastajabana. Fastajabna jaina wa najjaynahu wa ahlahu bil aziz
Bahasa. Ya, cukup dulu Pak Haji PR-nya ya. Hati-hati antara wawu dengan huruf fa ya. Ya, kalau fa itu ada hembusan nafas dan keluar fa ya. Kalau wawu lebih baik mulutnya dicucukkan dulu. Wow, ya. Wow, wow ya. Seperti itu Pak Haji ya. Lanjut kemudian kita ke Pak Aris Abdullah di Bantul. Ayat 78 tadi. 77 dulu. 77. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Innahum kanu qauma sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Coba diwasolkan. Tadi udah benar. Alladzina kadzabu bi ayatina. Nah, 2 harokat. Sekarang diwasolkan akan menjadi mad jaiz munfasil 4 harokat. Coba. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajma'in. Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Diulang, diperbaiki pengucapan huruf zal yang sukun ya. Jangan sampai dipantulkan. Idz enggak boleh. Wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qaum. Diulang dari coba. Idz nafasat, fa-nya pendek. إذ نفست إذ نفست إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود Mm-mm. وسخرنا مع داوود Ma'anya itu pendek. Wasakharna ma'anya itu pendek. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Lanjut 2 ayat lagi. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Sebenarnya Pak Aris ini nafasnya panjang, tapi kadang-kadang suka masih berhenti yang nggak penting. Misalnya wa kunna bikulli syai'in alimin. Tidak perlu seperti itu. Nggak usah patah-patah. Coba ulang sekali lagi wa kunna bikulli syai'in alimin. Nah, begitu ya. Terima kasih Pak Aris Abdullah, calon doktor. Insyaallah dokter ya. Kita doakan biar cepat wisuda. Kita ke Jawa Timur dulu. Dari tadi udah masuk itu Pak Ari.
Kemudian baru Jawa Timur yang kedua Pak Sahro ini baru balik lagi ke DIY Jawa Tengah lah. Silakan Pak Ari, halaman berikutnya ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minasyayatini man yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Wa kunna lahum hafizin. Wa ayyuba idnada Kurang rabbahu Ayyuba bertasydid ya. wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Wa Ismaila wa Idris wa dzal kifli kullum minas sabirin. Satu ayat lagi. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Diulang ayat 83. Coba diwakafkan di ya yang kedua. Jadi ada Rabbahu anni massaniyad dur. Coba ya yang kedua diwakafkan. 83. Wa ayyuba Di Masani itu ya. Ustaz di situ. Iya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani. Kenapa menjadi panjang, menjadi menthobi'i? Ya kalau dipanjangkan kan di sini ada nun dan ya Ustaz. Ya. Kalau diberhentikan di wakof, ya-nya jadi dimatikan, jadi ya sukun gitu, jadi matrobi'i seperti itu. Ya, jadi ingat bahwa tanda sukun itu adalah tanda-tanda harokat dalam Al-Quran. Kalau harokatnya sukun, sebelumnya ada huruf dengan harokat kasrah, maka jelas hukum tajwidnya mat asli atau mat tabi'i. Ya. Ingat ada 8 tanda-tanda harokat dalam Al-Quran. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya ke Pak Haji Sahro ini. Ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadhiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada. Hi-nya belum kedengaran. Allan naqdiru alaihi. Hi-nya belum kedengaran. Wa dhannuni idh dhahaba mughadhiban fadhanna an lan naqdir alaihi fanada
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. Tidak hanya cukup an, ya, ant, ya, nggak boleh an, itu tetap dibaca ikhfa Pak Haji, ya, kalau berhenti ant, ya, nya juga tetap didengarkan. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. Ya sama dengan Pak Haji Abdul Akhir tadi. Diperbaiki dulu pengucapan huruf H-nya. Wa wahabana lahu Yahya. ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ya, barakallahu fiik. Cukup dulu Pak Haji, ya. Ternyata yang kita baca ini pengulangan pekan yang lalu. Tapi nggak apa-apa. Ya, biasanya yang awas itu Pak Haji yang dari Semarang, beliau berhalangan hari Pak Haji Ahmad, ya Suhar. Jadi tadi kita mulai saja, ya nggak apa-apa. Silakan Pak Wakidi. Oke, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا Minimal waja'alnaha, ya. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم. Istiqomah. Mad jaiznya harus istiqomah. وتقطعوا أمرهم بينهم. Nah, lupa lagi pelajarannya. Mim sukun bertemu huruf ba. Ayo, diulang kembali. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من Jangan bunyi tapi bunyi i. Famai, bunyi i coba. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. Dulang. Wa huwa ya, lebih jelas. Fala dengan la juga jelas.
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Diulang, kaf bukan dipantulkan. حتى Diulang huruf kaf, ahlak, nah, ya, coba jangan dikol-kolakkan. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Satu ayat lagi. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Cukup dulu Pak Wakili ya. Hati-hati dengan mad jaiz munfasil ya. Tadi paling atas walati itu namanya mad jaiz ya. Kemudian baris duanya wabanaha ya, itu juga mad jaiz ya. Terus tadi ya, hati-hati semuanya banyak di sini mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita membaca panjang 4 harokat, maka kesananya harus sama 4 harokat. Boleh baca 2? Boleh, tapi juga jangan campur adukan. Begitu Pak Pak Wakili ya. Lagi di mana Pak Wakili posisi? Di rumah nih Tat. Oh lagi di rumah. Saya pikir libur panjang 3 hari mau ke Bandung nih. Enggak, ini bulan apa ini namanya Maulud ya. Maulid Banyak Rabiul Awal. jagungan. Nah. Ya, 12 Rabiul banyak. Awal itu jatuh tanggal 16 September hari Senin. Baik Pak Wakili, terakhir ternyata ya ini batas tilawah kita sudah masuk surah Al-Hajj sebenarnya ya. Tadi kenapa ya, apa-apa. Lanjut Pak Haji Irawan Bagus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih agak pilek jadi suaranya agak sengau. Iya, lagi musim ini. Ya. Lagi musim. Awal penghujan. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina kafaru الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون lahum fiha safiru wa hum fiha kurang la zafirun. yasma'un. Diulang zafirun ya. Dengungnya kurang sedikit lagi. Lahum fiha zafiru wa hum fiha la yasma'un. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Satu ayat lagi.
لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Masya Allah, tabarakallah. Terakhir ke Pak Boni Sena. Silakan Pak Boni. Surah apa Ustaz ya? Bergabung Ustaz. Iya, surahnya Al-Anbiya, halamannya saja. Halamannya 331. 331. Ya. Al-Anbiya. Betul. Beda. Oh, saya beda ini Ustaz. Bentar Ustaz ya. Al-Anbiya, surah yang ke-21. Surah ke-21. Ya, surah yang ke-21. Ayatnya ayat 103 sekarang. 103. Soalnya lagi nggak di rumah Ustaz. Hah? Beda Quran jadi ini. Iya. 103 Ustaz. Ya, La yahzunuhum. benar. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahzunuhumul faza'ul akbaru Jangan disukunkan. Faza, ya. Al-fazaul. Ya, coba diulang kembali. La yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma natwis samaa katayis sijillil kutub kama Diulang. yauma natwis samaa katayis sijillil kutub kama bada'na awwala khalaqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun. Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawmi wa ya'lamu Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Satu ayat lagi. Ya, satu lagi. Qala rabbi ahkum bil haqq
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Masya Allah. Tabarakallah. Cukup, semuanya sudah dapat giliran ya. Ini kemarin PR-nya Pak Haji ini nih, Pak Haji Bahri udah dijawab di grup ya. Qala wabbihkum, mim sukun ketemu ba ya. Terus sudah dijawab. Terus kalau berhenti di huruf bertasydid itu, kalau ini huruf qaf termasuk salah satu huruf qalqalah, maka termasuk qalqalah yang apa Pak Boni? Kalau kubur Ustaz. Halo? Masuk qalqalah? Tes. Kalau kubur Ustaz. Bener nggak? Salah ya? Ya, qalqalah yang akbar ya, yang Kalau akbar ya? Iya. Masya Allah, semuanya sudah dapat giliran ya. Baik teman-teman semua, sekarang kita lanjutkan sesi berikutnya. Kita mau tanya dulu Pak Haji Sahro ini. Pak Haji Sahro ini gimana Pak Haji? Sudah ada jawaban? Ya, untuk PR saya kemarin untuk Dawuda, yaitu kenapa harokatnya terbalik itu ya, kalau dicetak ini terbalik itu karena matobi'i, itu kan untuk alasan yang lain kita belum tahu. Alasan yang lain belum tahu ya. Termasuk yang di surah-surah yang lain hampir sama semua ya. Ya, hampir sama ya, terbalik itu kan apa harokatnya kan cetakan Indonesia kan ya, terbalik gitu. Kemudian kalau yang di cetakan yang Madinah atau Mekah itu kan ada wawu kecil di depannya. Ya, memang menerangkan ini agak rumit karena terkait dengan kaidah bahasa Arab ya. Jadi memang harus pakai video, nanti videonya insyaallah saya putarkan. Baik. Yang sudah menjawab ya silahkan menjawab kembali di grup. Kalau Pak Haji Irman kemarin jawabannya idgham apa Pak Haji Irman? Pak Haji Irman udah jawab di grup. Apa jawabannya? Idgham mutajalisen, yang hurufnya sama, di depannya ada huruf yang sama. Huruf bertasydid di depannya huruf yang sama. Huruf yang sama ya. Diingat-ingat ya, dipegang erat supaya tidak lupa ya. Tidak lupa terkait dengan hukum-hukum tajwid, terutama yang terkait dengan idgham. Baik. Sebentar saya share screen dulu nih. Terkait dengan soal ya. Soal kelas tahsin ya. Ya, coba diambil kertasnya. Coba diambil kertasnya, Bapak-bapak ya. Karena kita isian terkait dengan soal isian masalahnya. Ya. Bukan terkait dengan multiple choice, bukan. Sudah kelihatan share screen saya? Ini baterainya habis. Nazarudin. Hah?
Udah keluar, udah muncul. Iya. Ini waktunya dikerjakan sekarang. Eh, tidak boleh searching ya di Google ya. Lima aja dulu ya. Nah ini tugas bapak-bapak semua. Yang pertama, pindahkan dulu soalnya ke kertas. Silahkan dikasih space ya agak ini. Kalau kertasnya banyak ya boleh lebar-lebar. Kalau kertasnya sedikit ya dibikin agak sempit juga nggak apa-apa. Pak Ari sama Pak Haji Suardi Aus kemana ya? Apa hanya karena ditutup kameranya? Halo, Pak Ari masih monitor? Oh masih. Baik. Pak Haji, apa pindah dari masjid ke rumah ini dalam perjalanan? Assalamualaikum Pak Haji Suardi Aus. Ya baik. Nanti salah seorang dari teman-teman bisa men-share soal ini ke Benar Ustaz, perjalanan Ustaz. berapa menit kira-kira Pak Haji? Ya beberapa menit lagi. Oh ya, ditunggu ya, ditunggu. Baik, waktu mengerjakannya ini 6.30 ya, berakhir di jam 7.00 ya. 7.00. 7 kurang 10 ya, supaya ada waktu untuk diskusi. Berarti waktu mengerjakannya hanya 20 menit ya. Jadi 6.50 di close dulu, kita diskusi dulu, kemudian 10 menit ini untuk diskusinya. Di akhirnya ini ada nih ya, mohon maaf. Bagian bawah ini itu harus dikasih ya, mohon maaf ya, harus dikasih contoh-contohnya. Karena ini yang bukan benar. Misalnya apa yang dimaksud dengan makharijul huruf misalnya. Terus sudah diterangkan contoh hurufnya misalnya. Satu aja.
contoh huruf misalnya. Huruf apa? Misalnya huruf fa, ya, dituliskan fa dari mana gitu ya. Nggak usah sifatnya karena berkaitan dengan makhraj. Terus tempat keluar huruf dari bibir itu apa? Disebutkan. Terus ini contohnya huruf apa nih yang dimaksud dengan takfim tasbih, ini juga contoh ya. Nah ini contoh yang karena yang gharib muskilat itu ada 10 dalam Al-Quran ya kasarnya, misalnya ya majareha, itu contoh misalnya ya, apa namanya, harus hafal itu contoh bacaan gharib dalam Al-Quran itu ya. Nah di luar majareha coba dicari.
Alhamdulillah, Pak Haji Suardiaus sudah sampai di rumah? Belum kebuka mic-nya. Baru sampai. Layak, saya ulang ya. Ya, silakan Pak Haji. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan istilah mukharijul huruf? Contoh hurufnya misalnya apa? Huruf ba, keluarnya dari mana? Gitu. Kemudian, kalau ada huruf yang keluar dari bibir itu disebut apa? Apakah disebut misalnya seperti ini al-halqi atau yang lain gitu. Terus misalnya pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan tafkhim ya? Di pengertian bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa nih tafkhim ini? Kemudian tarqiq, apa itu dimaksud dengan tarqiq? Contohnya apa? Contoh yang tafkhim, contoh yang tarqiq. Kemudian ini sebenarnya juga lebih bagus idgham bila gunnah itu apa? Nah, hurufnya apa saja gitu ya. Diuraikan. Idgham bila gunnah, yang dimaksud dengan idgham bila gunnah adalah ketika titik-titik bertemu dengan huruf ini. Terus apa yang maksud dengan gharib muskilat ya? Contohnya apa Pak Haji ya? Tadi saya sebutkan majareha ya. Itu termasuk gharib muskilat itu. Jadi ada tanda, ada bacaan-bacaan kecil di atas huruf itu namanya termasuk gharib muskilat. Ya. Pak Haji catat aja dulu Pak Haji soalnya, nanti berpikir jawabannya. Ya, tulis dulu di kertas soalnya, jawabannya menyusul boleh gitu ya. Ya. Salam.
Ikhwani fillah, bapak-bapak, semua yang saya hormati dan saya cinta karena Allah. Tinggal 5 menit lagi ya. Yang sudah selesai, bagi bapak-bapak yang sudah selesai menjawab 5 soal ini, minta tolong difoto. Difoto, dikirim ke saya. Kita akan perbandingkan nanti menjawab langsung tanpa open book ya, dengan nanti diperbaiki lagi secara open book. Yang difoto jawabannya Ustaz. Iya, jawaban yang Pak Boni isi sekarang, kalau sudah lengkap, ya silahkan difoto ke saya. Saya ingin melihat pengetahuan bapak-bapak. Ini kan namanya dadakan ini ya, dadakan. Pak Haji Sardiau sudah selesai tulis soalnya? Terakhir lagi Ustaz, apa yang disebut dengan apa tadi itu? Gorib apa? Gorib, iya. Nah ini ada 2 kata ya, ada gorib, ada muskilat. Harus diuraikan itu, gorib itu apa, muskilat itu apa. Contohnya banyak dalam Al-Quran ya. Ada yang mengumumkan ya, mengisyaratkan bunyi tertentu dengan mulut mencucu misalnya. Itu termasuk gorib itu ya. Ada dengan cara memiringkan harokat kasroh misalnya, itu contoh banyak itu dalam Al-Quran ya. Atau misalnya bunyi hamzah yang kedua misalnya diringankan, apa namanya gitu. Jadi kalau teman-teman sering membaca Al-Quran, biasanya di atasnya itu ada tulisan kecilnya ya, ini contoh-contoh ya. Ya nggak apa-apa Pak Boni, memang sinyal juga sedang tidak stabil di mana-mana ya, kondisinya seperti ini ya. Silakan Pak Suhardi Aus, karena terlambat dikasih waktu sampai ini. Masya Allah, ini dari Pak Irwan Bagus ini sudah ada masuk ya. Ya, hati-hati Pak Irwan Bagus ya, sekilas nomor 1. Jadi keluarnya, apakah keluarnya saja yang lebih ditekankan itu sebenarnya bukan hanya keluarganya, tapi posisi ya, tempatnya. Ini sudah mendasar ini. Ya Pak Jiran Bagus ya. Dibuka mic-nya. Baik Ustaz. Jadi, maksudnya nulisnya yang kurang tepat aja ya. Iya. Jadi hati-hati ya. Tempat keluarnya. Terus dari Pak Boni juga saya sudah terima. Ini hati-hati. Kalau bacaan itu tidak ada, bacaan itu hanya 2 Pak Boni, tebal tipis. Ini bacaan tidak tebal dan tipis. Itu nggak bisa. Jadi bacaan itu ya kan lawan ya, saling berlawan. Ya tebal, tipis, jauh, dekat, panjang, pendek. Kalau ini tidak tebal, tidak tebal berarti ya gimana itu ya? Tipis-tipis ya, hati-hati ya. Nanti saya lihat lagi. Baru 2 ya. Ya, betul. Contoh dari gharib muskilain ini benar ya. Berhenti sejenak tanpa nafas misalnya.
Ya. Nah, Pak Wakidi nanti dilengkapin. Gharibnya apa gitu. Kalau muskilat baru diuraikan muskilatnya saja. Gharibnya apa gitu. Ya. Karena tadi saya sudah bilang majareha. Betul. Nggak usah lagi tapi di bawahnya udah ada ya. La ta'manuna. Cuman namanya apa Pak Wakidi la ta'manuna ini ya. Cara ini juga harus dua ini, bisa caranya seperti apa la ta'manuna ini ya. Nanti dilengkapi Pak Wakidi di surah apa, biar dihafal gitu. Di surah apa ya. Terima kasih Pak Wakidi, terima kasih Pak Haji Iron Bagus, terima kasih Pak Boni. Ini dari betul, ini lumayan bagus ini dari Pak Arya. Ya, nomor 2. Nah, benar kan kalau Pak Arya nomor 1. Tempat keluarnya huruf hijaiyah jelas ya, ada tempat keluarnya ya, jelas di sini contoh. Ya, seperti itu lumayan. Terus ya, tapi nomor itunya ada sambungannya, ada di bawah. 2 halaman ya. 2 lembar maksud saya. Apa yang saya sebutkan itu langsung dikerjakan sama Pak Ari ya. Surah Yusuf misalnya. Sama, surah Yusuf ya. Ismam. Tapi belum lengkap Pak Ari, dilengkapi lagi. Surah Yusuf ayat berapa? Ismam itu maksudnya apa ya? Itu belum lengkap ini Pak Ari. Ya. Artinya adalah bacaan Al-Qur'an yang ini juga sebelumnya diuraikan dulu Pak Ari, gharib itu apa, muskilat itu apa, ya. Dilengkapi lagi. Dari Pak Haji Abdul Akhir di Pasar Rebo. Ya, tempat keluarnya. Tapi huruf ya. Misalnya di sini benar ya. Yang keluar dari kedua bibir. Betul. Pak Haji, tinggal pengertian dari idgham bila gunnah itu apa ya Pak Haji ya? Tadi kan cepat tadi. Oh iya. Bayang cepat waktu. Iya, kejar waktu ya. Ini benar, ada gharib adalah bacaan yang aneh ya. Terus contohnya bacaan. Belum ada contohnya nih Pak Haji ya. Ya, yang nomor 2 belum ada contohnya ya, yang seperti tadi apakah misalnya Ismam ya, seperti yang disampaikan Pak Ari sama Pak Wakidi ini dilengkapi lagi Pak Haji. Contoh dari nomor 5 ya Ustaz ya? Iya, contohnya nomor 5 ini. Ini kan baru pengertiannya saja ya. Ya. Sampai nanti. Tinggal dari Pak Haji Sahro ini sama Pak Haji Erman belum dipoto ini. Pak Haji Sahro ini sudah dipoto sama dari Pak Aris Abdullah belum dipoto juga. Saya berantakan tulisannya Ustaz. Oh iya, tidak apa-apa Pak Haji. Kayak tulisan dokter gitu ya. Saya aja bingung bacanya, apalagi Ustaz nanti. Tapi saya punya buku tajwid ini, ada buku tajwid saya. Ada ya? Saya buka ada buku tajwid ini yang
yang dari Putrajaya Bandung. Oh, Masya Allah. Ya dari Ya, iya 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 iya. ada semua di buku tajwid saya. Iya kalau open book ya, nah, apa? Ya, Kalau open book, ya, iya iya. tapi sebetulnya ngerti, tapi nama-namanya yang belum hafal gitu. Betul betul Nah, betul itu dia memang baca faktor yang U. Iya. macam ada yang mulut dimonyongkan itu. Ya, iya, 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 Ah, mengisyaratkan domah ya. ada ada Ya, dipanjangkan tapi cuman mulut yang dimonyongkan. iya, Hamzah sama Mim gitu. Dan, kalau nggak salah itu Fusilat ya. Surat Fusilat ayat berapa itu? nah, itu yang tadi dari Pak Ari itu ya. Nah, tinggal Oh Pak itu ya. Ari sekarang ini ya. Ya, ada Alhamdulillah juga. teman-teman semua, Masya Allah ya, ini semuanya sudah pada mengerjakan. Oh ini dari Pak Aris nih. Dari Pak Aris. Ya, namanya apa Pak Aris? Jadi kan tadi ada ya, ada namanya al-lisan, berarti huruf itu keluar dari lisan, dari lidah misalnya. Kalau istilah Arabnya apa? Tempat keluarnya huruf dari bibir ini. Ini belum dilengkapi Pak Aris. Pak Aris hanya jawab huruf-hurufnya ya. Ada istilahnya ya. Al-lisan, al-khalqi, nah, harus di ini lagi ya. Terus bagus ini ismam idgham. Oh iya, kalau bigunnah di sini diuraikan lebih jelas. Idgham itu apa? Bigunnah ada hurufnya ada 4. Ya, betul. Yang ditanya tadi yang bila gunnah hurufnya 2, lam dan ro. Ya, benar. Nah, nomor 2 diperbaiki. Nomor 5 juga belum ada pengertian gharib itu apa. Ini langsung ke contoh ya. Kalau pembacaan Fatihah yang dimaksud di sini yang mana Pak Abdul Akhir? Pak Haji Aris Abdullah. Al-Fatihah itu yang ayat keberapa? Ya, nomor berapa Tat? Ya. Yang nomor 5. Bacaan gharib muskilat itu pembacaan Fatihah. Itu Yang enggak, itu Fathah. pembacaan Fathah. Yang miring. Oh. Tanya. Itu ada saktah. Saktah itu berhenti tapi tidak mengambil nafas itu ya. Nah, itu kan ada perintah untuk sujud dalam ayat-ayat tertentu ada perintah sujud ya. Itu tidak termasuk gharib muskilat itu. Ya. Kalau ayat-ayat as-sajadah itu lebih berhubungan dengan sujud sajadah atau sujud tilawah ya, beda-beda. Ini di mana antara tulisan dan bacaan berbeda, itu yang kita maksudkan di sini. Dikoreksi lagi Pak Abdul Akhir, Pak Aris Abdullah. Nah, terakhir ini oh ya, dari Pak Haji Sahro ini sudah saya terima. Nomor 2 benar, istilah Arabnya syafatain ya. Jadi harus tahu memang. Tapi contohnya tidak disebutkan hurufnya apa saja ya. Dilengkapi. Kemudian yang nomor 3 ya betul, ada di huruf lam jalalah ya, harus dijelaskan ya. Kalau lam jalalah ya. Ya, pengertian idgham bila gunnah juga belum. Terus
Ini baru satu lembar ini Pak Haji yang saya terima. Lembar kedua yang pertama dikirim itu kosong. Paling atas ini apa nih? Ada tulisannya di atas sendiri sedikit. Oh, Anak. nakal ya. Pengertian nakal itu apa? Oh, pengertiannya. Nah, Yang di sini ada kalau ayatnya Bisalismul fusuku ba'dal iman ya. Benar ada nakal. Tapi diuraikan apa itu yang dimaksud dengan nakal ya. Oh, iya. Terus contohnya bisalismul fusuku ba'dal iman itu di surah apa? Surah Al-46 ya. Ditambahkan lagi ya, baik. Cukup sampai di sini dulu, sudah jam 7 pas. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab dengan nilai rata-rata di atas 70. Tapi karena standarnya itu 85, berarti sekarang open book di rumah dirapikan ya, dirapikan kalau bisa seperti Pak. Ini bukan hanya buat saya, tapi buat teman-teman nanti seperti Pak Bahri, Pak Haji Bahri itu senang banget seperti ini. Diketik rapi, disimpan di laptopnya, nanti di-share di grup tetangga atau di grup keluarga gitu ya. Bermanfaat itu. Bermanfaat untuk diri sendiri, dilengkapi dengan melihat sumber-sumbernya, kemudian di-share ke teman-teman. Nah, itu adalah bagian dari jariah. Kita misalnya share ke grup sekolah misalnya, ada yang baca, nakal. Misalnya dengan itu beliau paham, terus mereka ajarkan lagi, maka itu adalah jariah ilmu yang tidak akan pernah terputus. Jadi usahakan saya kasih waktu dalam 1 pekan ini dibuat lagi yang lebih rapi ya, seperti itu. Pak Wakidi di-share ke teman-teman SMK-nya. Nanti Pak Wakidi dibilang sama anak-anak SMK-nya, Bapak sekarang guru tajwid ya. Guru tahsin ya sekarang gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, sekarang acara ramah tamah, pertanyaan di luar topik boleh. Sebelum kita tutup, silahkan. Ada yang mau bertanya, mengasih pendapat, saran dan lain sebagainya. Saya Pak Ustadz. Ya, Pak Haji, silakan Pak Haji. Ada 2 yang pertanyaan. Yang pertama, pertama mengucapkan huruf dal ya Ustadz ya, yang katanya suruh melekat itu ya. Iya. Karena saya mungkin Jawa kali aja, Jawanya masih masih kentalnya ya, kayak teman-teman yang di Jawa. Sama dengan ja itu ya, ja dengan da itu ya. Huruf Kalau konteks jim, maksudnya huruf jim ya Pak Haji ya. gitu kan. Karena katanya suruh melekat ya. Melekat Iya. ya itu. Tapi Sebenarnya kadang-kadang sudah tepat Pak Haji, kalau Pak Haji itu kalau makhrajnya, tempat keluar hurufnya sudah tepat ya. Cuman sifatnya saja ya, antara al-jahru dan al-hamasnya itu ya. Jadi masih terkesan itu masih ada hamasnya. Kalau yang jimnya itu sudah di tengah-tengah lidah, udah nempel ya, udah benar. Ya cuman kurang istiqomah aja. Ya gitu, terutama ketika misalnya dhammah. Coba ja, ji, ju, baj. Di junya itu yang sering ini cu menjadi ju. Kalau ja, ja itu biasanya teman-teman sudah benar. Nah, tapi ketika berubah menjadi dhammah itu menjadi ju, nggak boleh ju, tetap ju dipertahankan, tetap ada di tengah-tengah lidah. Seperti itu Pak Haji. yang kedua ini apa namanya? Ain itu ya. Kalau sering tidak boleh di hidung ya Ustadz ya. Oh ya, jangan sengal ya, ada itu dia sering masuk ke hidung. Bisa gitu ya. Iya. Cara mengistiqomahkan. Kalau caranya nggak ada lain selain ya harus sering dilatih. Nggak ada cara lain.
kadang-kadang banyak orang yang tidak tahu teorinya tapi bisa juga gitu, terutama orang-orang tua kita nih kayak ini Pak Haji Suwardi Aus, Pak Herman ya. Dan orang-orang tua kita ini sebenarnya dulu ilmunya biasa-biasa saja, nggak kayak secanggih ini. Pakai PowerPoint, pakai ujian, pakai video ya. Tapi bisa ya, karena memang dulu belajarnya itu benar-benar langsung ya, ya berhadap-hadapan ya, bertalaki dengan guru. Kalau kita kan masih punya platform Zoom, jadi kita nggak tahu di mana kita berada. Cuman sering saya bilang, karena organisasi kita, komunitas virtual, komunitas online, jadi maka perlu juga dibimbing bacaannya yang benar melalui online ya. Karena teman-teman itu kan ngaji laporan lewat WA, ngaji laporan nggak ada yang mengkontrol. Jadi dikontrol lah melalui kegiatan online seperti ini. Apakah ada offline? Offline ada di beberapa 5 rumah Quran di Indonesia. Tapi memang rumah-rumah Al-Quran itu ada di tempat-tempat dulu bencana di Palu misalnya. Ya. Di Jakarta ada PSA namanya. Tapi masih banyak diisi oleh anak-anak. Baik, cukup ya. Ada lagi dari selain Pak Abdul Akhir? Mungkin sedikit Ustaz. Boleh Pak Haji. Jadi ini memang sebenarnya kalau saya pribadi gitu ya, itu Iya. belajar dari awal lagi itu perihal makhratul huruf ini gitu. Dan ketika makhratul huruf kita sudah tahu di mana letak-letak atau tempat keluarnya itu, nah insya Allah itulah di situ kita bisa memahami dengan lebih baik. Contoh gitu ya, contoh huruf to, itu to itu ada 2 huruf lainnya itu yang sama tempat keluarnya gitu, yaitu dal dan ta gitu kan. Nah itu yang membedakan kan nanti di sifat-sifat hurufnya. Nah kalau saya belajarnya begitu, jadi jadi kita merasakan to itu sama dengan ta, sama dengan dal, cuman yang membedakan adalah sifat-sifatnya. Nah, nanti kita lebih mendalam lagi di sifatnya. Kemudian juga misalnya kayak sin yang tipis itu kan makhraj hurufnya sama dengan sod juga, sod dan zai gitu kan. Yang membedakan hanya sifatnya kan gitu. Jadi sepanjang kita tahu keluar tempat keluarnya huruf itu, insya Allah kita akan bisa membayangkan, tempatnya di sana. Kurang lebih demikian, Ustaz. Mohon maaf kalau misalnya kurang Ya, tepat. betul sekali Pak Haji ya. Ya. Terus mohon maaf Pak Abdul Akhir, tidak ada kaitannya dengan suku ya. Kalau saya orang Jawa nggak ada. Itu banyak sekali ya kori-kori dari orang Jawa ya ini. Nggak ada kaitannya. Karena lidah kita itu memang benar kita bukan lidah Arab, tapi semuanya bisa dipelajari ya. Kalau memang seperti itu nanti bagaimana yang orang Ambon ngomongnya cepat-cepat 1 2 3 4 5 6 7 gitu enggak juga gitu ya. Nah, itulah kemuliaan daripada Al-Qur'an ini ya. Ternyata bisa untuk semua ya yang mau mempelajarinya. Lidah siapapun bisa ya. Yang tadinya kaku ya menjadi lemas. Tapi memang tidak ada lain selain dilatih, nggak ada memang. Nah, gitu dilatih. Baik, kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatian serta kehadirannya. Saya juga mohon maaf atas segala kekurangannya. Teman-teman semua, ya sering saya sampaikan, tidak cukup kalau hanya mengandalkan hataman bareng saja ya. Belajar ilmu tajwid perbanyak dimanapun itu berada ya. Ini memang kegiatan yang diinisiasi oleh BPQ ya, pembinaan Quran Odors ya. Masih banyak sebenarnya di antara Odogers yang lebih mumpuni ilmunya dibanding dengan saya.
Tapi ya itu tadi, yang mau mengalokasikan waktu ya itu ya sulit ya. Yang mau istiqomah mengalokasikan waktu itu yang sulit ya. Kalau nggak ada ya udahlah saya aja gitu. Baik, kita sama-sama tutup majelis ini dengan beristighfar terlebih dahulu. Kita beristighfar dulu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita sama-sama membaca surah Al-Asr. Mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.